Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan serta meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 42 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini, mengapa Yesus memberi kecaman kepada orang-orang Farisi? Ada beberapa alasan. Mereka mengabaikan keadilan terhadap sesama dan kasih kepada Allah karena bisa membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, mampu memenuhi aturan yang berlaku dengan tertib. Kita dapat belajar dari kitab Ulangan, bab 14 ayat 22, tentang memberi persembahan. Dikatakan demikian, "Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun." Atau di dalam kitab Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tujuannya persepuluhan atau persembahan adalah sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Namun orang Farisi sudah salah menafsirkannya, sehingga mereka merasa bukannya bersyukur, melainkan melakukan pemerasan bagi orang lain. Seharusnya orang-orang Farisi memperjuangkan keadilan kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Sikap ambisi orang Farisi yang berlebihan hanya akan membuat keretakan dalam membangun kebersamaan. Orang Farisi memiliki ambisi pribadi, terlebih yang ditunjukkan dengan suka duduk di tempat terdepan di dalam rumah ibadat dan mencari penghormatan di pasar. Mungkin kalau kita bayangkan terasa aneh, namun itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang merasa diri paling terhormat dan paling benar.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, orang Farisi dikenal bersikap munafik. Bahkan Tuhan Yesus menyebut mereka ibarat kubur yang di luarnya rapi dan indah, tetapi di dalamnya penuh kotoran, tulang belulang yang bau dan menajiskan. Seperti dalam kitab Bilangan 19 ayat 16. Setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Kaum Farisi, para ahli Taurat, dikecam Yesus karena suka meletakkan beban pada sesama, tetapi mereka sendiri tidak mau terlibat. Mereka mencari yang enaknya dan yang jeleknya untuk orang lain. Sikap munafik itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan menghendaki kita memiliki ketulusan hati, memberi perpuluhan, persembahan, memberi perhatian dan sapaan, mengikuti kuis atau ujian di sekolah dengan jujur tanpa menyontek, dan melakukan kebaikan sebagai ungkapan syukur dan iman kepada Allah Bapa yang lebih dahulu mengasihi kita secara cuma-cuma. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, melalui sabda Tuhan pada hari ini adalah tentang kasih sejati tanpa kepura-puraan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, kita semua diingatkan bahwa kodrat Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah tak pernah kurang cara untuk mengasihi kita. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar dimampukan untuk bersikap adil terhadap sesama, tulus dan jujur, tanpa kepura-puraan. Dengan sikap kasih yang tulus, kita dimampukan untuk mengasihi Allah dengan totalitas seluruh hidup kita, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Marilah berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami tiada henti. Kasih-Mu tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan. Mampukan kami melepaskan sikap legalitas, sombong, dan munafik, agar kami dapat mengasihi Tuhan dan sesama, mengutamakan keadilan dan kasih di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.